Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Mekatronika Manakara, pada kesempatan kita kali ini kita akan mencoba untuk mendesain rangkaian PCB menggunakan aplikasi Proteus 8 Profesional. Rangkaian PCB yang akan kita gambar atau kita desain adalah rangkaian flip-flop atau biasa disebut rangkaian osilator menggunakan transistor. Ini desain PCB yang sudah jadi berdasarkan referensi yang kita pakai. Ini adalah rangkaian flip-flop yang akan kita buat PCB-nya. Di sini rangkaian flip-flop atau rangkaian osilator, transistor osilator, kita menggunakan resistor dengan nilai 47 kilo ohm dan 330 ohm. Kemudian dua buah LED diameter 5 mm, kemudian dua buah kapasitor elko masing-masing 100 mikrofarad, tegangan kerja 16 volt, kemudian dua buah transistor NPN dengan tipe BC547 atau bisa juga menggunakan transistor tipe NPN jenis lain, misalnya 9013. Kemudian pin input 2 pin, bisa menggunakan pin header atau menggunakan konektor PTR 500. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat desain rangkaian, yaitu yang pertama kita membuka aplikasi Proteus 8. Klik kanan, pilih open. Ini tampilan awal dari aplikasi Proteus. Selanjutnya pilih file, kemudian new project. Kita isi nama project kita, misalnya rangkaian flip-flop. Kita simpan di misalnya di dokumen, ya. Kita simpan di dokumen. Kita buat folder, misalnya belajar Proteus. Kita masuk folder, kita pilih select folder. Jadi aplikasi rangkaian yang kita buat nanti tersimpan di dokumen dengan folder belajar Proteus. Kemudian kita pilih next. Ini skematik kita buat dalam area kertas A4, ya, landscape A4 kita pilih, baru pilih next. Jenis PCB yang kita gunakan, kita pilih single layer, ya. Layoutnya yang kita gunakan ini yang sudah tersedia template-nya, single layer. Kemudian firmware, ya, karena kita tidak pakai controller. Di sini jenis controllernya banyak, tapi kita tidak menggunakan firmware-nya, makanya kita pilih no firmware project. Kemudian pilih next. Setelah itu klik finish. Nah, ini akan tampil dua buah layar, yaitu skematik dengan PCB layout. Untuk mendesain rangkaian, yang pertama kita pilih skematik, ya, layout skematik. Ini area A4 yang kita pilih tadi. Komponen area menggambar skematik atau rangkaian flip-flop kita gambar di sini. Pertama, kita memasukkan atau mengambil library komponen yang tersedia, yaitu komponen di sini kita klik komponen mode-nya. Terus kemudian pilih P yang ada di pojok ini, P. Akan tampil library yang bisa kita gunakan. Kita pilih yang pertama posisi resistor. Kita pilih resistor. Nah, di sini resistor. Kemudian
Di bagian subkategorinya kita pilih yang di sini 0,6 watt metal film. Kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih nilai resistor. Tadi kita pilih yang resistor 330 ohm. 330 ya. Kita pilih di sini 330K, ini 330 ohm. Ya. 330 ohm, ini gridnya sebesar 0,4 inci. Ya, kita pilih yang ini, baru klik OK. Kita klik kiri di sini, kita letakkan di area sini. 330 ohm, 2 buah. Ya. Untuk merotet supaya vertikal resistor ini, kita klik kanan, baru kita putar, pilih rotate berlawanan arah jarum jam ya. Ini rotate. Oke. Kemudian kita keluarkan lagi library dari resistor yang 4K7. Kita ambil lagi resistor, kita pilih yang 0,6, kita pilih yang nilai 4K7. 4K7. Mana 4K7? Yang ini. Sama 0,4 inci. Gridnya kita letakkan. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Oke, kita pilih selection, kita klik kanan, baru kita rotate kembali. Sehingga kita rotate kembali. Oke, untuk menggesernya cukup diklik, ditahan, baru digeser sesuai dengan keinginan yang akan kita posisi tempatkan. Sudah 4 buah LED, 4 buah LED, maaf, 4 buah resistor. Selanjutnya kita pilih LED. Kita pilih LED. LED, kita cari optoelektrik. Sini ada. Oh, ini ada. Sini LED. Nah, di sini cara memilihnya adalah ketika kita klik bagian library ini, ada LED device, tapi PCB-nya tidak ada. Nah, kita pilih yang ada PCB, komponen PCB-nya. Kita pilih ini, nah ada tampil di sini PCB-nya. Nah, ini macam-macamnya, namun tidak ada PCB. Lalu kita pilih yang ambil yang ada PCB-nya. Lihat di sini. Jaraknya adalah 0,1 inci. 0,1 inci. Oke. Kita letakkan. Letakkan di sini ya. Kemudian kita letakkan di sini. Ya. Untuk mempermudah posisi penempatan, kita zoom, klik kanan, diputar. Ya, kita klik kanan, putar lagi. LED sudah 2 buah. Selanjutnya kita keluarkan kapasitor. Kemudian kita pilih yang elko. Kita ambil di generic. Ini 0,1, kalau yang lainnya 0,1 juga. Oke, ini berarti kita pilih yang ini saja, kapasitor elko, elektrolit kapasitor. Klik OK. Selanjutnya kita letakkan di sini. Oke, sini berarti area positif.
Positifnya sebelah sini berarti kita rotate. Kita rotate lagi. Oke. Posisinya di sini. Kemudian kita pilih transistor. Nah, transistor kita pilih bipolar, kita cari 2 BC547. Nah, ini BC547 ya. Kalau 546 yang berdiri kita pilih 547 saja. NPN ya, klik OK. Kita pilih 2 buah. Letakkan di sini. Maaf, keproset. Kita letakkan dulu di sini. Satu, kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita ambil pin header. Pin header itu letaknya di konektor. Ada beberapa macam, bisa kita lihat. Oh, ini yang double ya. DTP, audio, IDC, terminal block. Ini terminal block. Kita pilih 2 saja. Ah, ini terminal block ya. Baru klik OK. Kita letakkan di sini. Kita putar 180. Ini mungkin bisa kita mirror. Oke, bisa kita mirror. Mudah-mudahan tidak termirror nanti. Udah kita mirror. Kita mau letakkan di tengah-tengah ini. Letakkan di tengah-tengah di blok, kemudian kita geser. Oke, selesai. Oke ya. Setelah komponen sudah kita keluarkan di dalam layout penggambaran, jangan lupa kita save file, save. Sudah di save. Selanjutnya kita wiring, hubungkan sesuai dengan gambar yang kita rancang tadi. Ini posisi 1 dan 2, nomor 2-nya kita buat positif saja, kita hubungkan. Jadi cara menghubungkannya, kita posisikan di ujung pin kaki komponen, akan berubah kursornya menjadi pena, kemudian kita klik kiri, kita tarik sesuai dengan jalur yang akan kita hubungkan. Kita hubungkan ke komponen, baru kita lepas klik kiri. Ini kita hubungkan lagi. Ini kita hubungkan lagi. Seperti ini. Kemudian untuk LED, resistor masuk ke LED dari LED di sini masuk ke sini. Kemudian groundnya kita coba masuk ke kaki emitor ya. Emitor dari transistor NPN. Kemudian resistor masuk ke LED, anoda, katodanya masuk ke kolektor dari transistor NPN. Ini tidak lurus, cari caranya meluruskan, cukup digeser saja. Oke, aman. Kemudian basisnya kita rapikan dulu posisinya. Oke. Basisnya dari kapasitor ini C1 masuk ke basis. Ini juga masuk ke basis. Dari negatifnya maaf. Oke. Setelah dihubungkan, kita oh ya maaf, ini posisinya di sini. Posisinya di sini. Kita atur biar rapi. Niki kita taruh di sini. Tinggal diklik baru di drag.
Selanjutnya positif kita hubungkan di sini. Kita taruh di bawah lagi. Positifnya taruh di sini. Kemudian basis ini kita hubungkan ke sini. Ya. Terus kemudian ini basis. Apakah bisa digeser? Oh ya, bisa digeser, ditahan. Ini kita oke. Ini kita hubungkan di sini. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, kita buat seperti ini. Ini berarti kita turunkan saja supaya lurus. Oke, ini oke, menyilang. Jadi lebih rapi. Selanjutnya resistor ini kita letakkan di sini. 4K7. Kemudian kita letakkan juga ini di sini. Setelah itu kita save. Jangan lupa kita save. Kita letakkan di sini nggak bisa. Dan juga kita letakkan di sini juga bisa. Kita hapus, tinggal di delete saja kalau mau hapus. Kalau mau dihapus tinggal di delete, kemudian kita sambung ulang. Oke, sudah jadi. Untuk menandai ini adalah bagian PCC dan ini adalah bagian ground, ini bisa kita tambah ya, flash. Klik kanan di area ini, baru flash, baru terminal, kita buat umpamanya power, kita letakkan di sini. Ini kita hubungkan, ini kita double klik. Nah, kita bisa pilih di sini PCC, klik OK. Untuk di bagian bawah juga bisa klik kanan, flash, terminal, ground. Kita pilih ground, taruh di bawah. Nah, baru kita hubungkan. Jadi sekira jadi ini kita rubah nilainya. Jadi merubah nilainya diklik ini, double klik saja, berubah 1 mikrofarad itu umpamanya kita pakai 47 mikrofarad strip 16 volt. Oke, ini juga kita rubah menjadi 47 mikrofarad 47 volt. Maaf, 16 volt. Oke. Sudah dicek terminalnya. Sudah, berarti untuk skematik sudah selesai. Gimana langkah selanjutnya? Setelah desain dari skematik selesai, kita masuk desain board PCB di sini. Jadi ini skematik, ini PCB-nya. Nah, ini adalah tampilan dari gambar PCB untuk mendesain PCB layout. Nah, yang pertama kita lakukan adalah klik menu sistem. Kita klik menu sistem, teknologi, maaf. Diklik dulu teknologi, terus kemudian kita pilih set board properties dulu. Kita umpamanya buat PCB-nya hanya 4 cm. Jadi 4 cm, lebarnya, tingginya 4 cm. Baru kita klik Oke, 4 cm. Nah, area 4 cm ini area yang ada di dalam ini. Kita pilih teknologi, gridnya kita atur dulu. Umpamanya kita atur di sini 10 mm, berarti sekitar 1 cm. Sekitar 1 cm. Kita klik oke. Ya.
Untuk metriknya, ya. Oke, ini kita pilih metrik. Berarti satu kotak ini adalah 1 senti. 1 senti, 2 senti, 3 senti, 4 senti. Ke atas juga 1 senti, 2 senti, 3 senti, 4 senti. Jadi 4 kali 4 sesuai dengan settingan board yang kita buat tadi. Setting board properties kita buat 4 mili dengan 40 mili kali 40 mili. Nah ini. Selanjutnya kita buat PCB dengan ukuran 4 kali 4 dengan cara memilih pada toolbox di sini yaitu 2D graphic box mode. Kemudian pada layar kita pilih board add. Kemudian kita tarik dari sini, dari sudut atas sebelah kiri ke sudut bawah sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi ini ukurannya adalah 4 kali 4. Di sini ada satu kotak, nilainya 10 mm. Di sini ada 4 kotak, jadi 40 mm atau 4 cm. Untuk lebar dan tingginya adalah 4 cm juga. Setelah pengaturan board dimensi dari PCB, selanjutnya kita rubah ke imperial. Kemudian kita aktifkan pada toolbox-nya komponen modenya. Di sini kita pilih komponen side di bagian layer. Komponen side. Selanjutnya kita pindahkan komponen masuk ke area PCB. Mulai dari LED 1 kita letakkan posisi di dalam PCB. Kemudian LED 2 kita letakkan di bagian sini. Kita atur jaraknya. Kemudian R1. Kemudian kita atur R2. Posisi R1, R2, D1 kita letakkan berdasarkan dari skematik yang sudah kita buat supaya mempermudah dalam membuat jalur track dari PCB. Jadi D1, R1, Q1 dengan C1. C1 kita letakkan di sini. Kemudian C2 kita letakkan posisinya di sini. Kemudian ini konektor kita letakkan di bagian bawah. Kemudian transistor Q1, ini transistor Q2. Kemudian ada resistor R3 dan R4. Posisi dari resistor itu tidak boleh bertumpuk, jadi kita bisa atur. Pokoknya kita mau letakkan posisi resistor itu vertikal, bisa. Ini kita letakkan juga vertikal. Kita letakkan umpamanya di sini. Kita geser sedikit. Oke. Kemudian ini R2 juga kita letakkan vertikal. R4 juga kita letakkan vertikal. Tinggal di rotate. Kita umpamanya letakkan di sini. Ini kita letakkan juga di sini. Nah, ini kita atur posisi tengah-tengah ya. Posisi tengah-tengah. Nah, ini kita letakkan juga kira-kira di sini. Misalkan jaraknya sama.
Jaraknya sama untuk supaya kelihatan lebih rapi. Ini kita geser juga. Ini juga geser juga. D1 kita letakkan menghadap ke atas. Ini D1 ini adalah LED, posisi LED. Ini juga kita letakkan posisinya anodanya di atas. Sebenarnya bebas, hanya kita coba untuk membuat lebih rapi. Jaraknya dari garis tengah diusahakan sama. Kemudian ini positif. Ya, ini kapasitor. Kita geser sedikit. Kemudian ada key kapasitor ya. Nah, seperti ini. Baru kita save. Kita save. Oke, setelah penempatan komponen sudah selesai, kita bisa cek ini sebenarnya dalam bentuk visual 3 dimensinya. Dalam bentuk visual 3 dimensi. Kita select area dulu. Nah, kita lihat bentuk visual 3 dimensinya. Caranya ini skematik, ini PCB, ini 3 dimensi visual. Ah, ini adalah bentuk dari visual 3 dimensinya. Nah, yang harus kita perhatikan di sini dengan bantuan visual 3 dimensinya, kita lihat tata letaknya sudah apa terlihat rapi atau belum. Posisi dari komponen, polaritasnya, arahnya diusahakan itu harus memenuhi standar penempatan komponen. Misalnya pada kapasitor ini terminal negatifnya menghadap ke kanan. Ini juga harus yang salah apa namanya? Kapasitor yang lainnya juga harus menghadap ke kanan. Transistornya ini bagian coakannya menghadap ke bawah, dia juga harus menghadap ke bawah komponen yang lain. Untuk dioda juga begitu, untuk LED ya, untuk terminal anodanya positifnya kalau berada posisi di atas, yang lain juga posisi di atas. Resistornya juga seperti itu, harus diusahakan vertikal atau horizontal. Nama dari komponen, simbol komponen harus tidak bertumpuk atau tidak tertimpa oleh komponen lain, ada jarak sehingga mudah terbaca dari minimal 2 sisi. Kalau ini sisi bawah ya dengan sisi samping kanan, ini sudah memenuhi standar. Oke, dari bantuan visual 3 dimensi ini, kalau sudah merasa yakin posisinya sudah benar, ya kita bisa cek di sini di bagian toolnya ini ada top, terus kemudian ada dari tampak depan, tampak samping, ya belakang, kemudian ini samping kiri dan kanan tadi. Ini box, terus ini adalah jika di nonaktifkan di unview dari komponennya. Ya, ini bagian bawah. Bagian bawah belum kita lakukan proses penggambaran jalur. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke layar PCB layout untuk melakukan wiring. Nah, kita perhatikan di sini untuk wiring, kita perhatikan yang kita gunakan adalah trackingnya ini kita pilih umpamanya T25. Kita pilih ini, kemudian T25. Di sini kita pilih bottom. Layarnya kita pilih bagian bottom. Kita mulai dari sini. Ini lihat, kita klik ini bagian-bagian yang terhubung dari terminal positif
nomor 2 ini akan lebih terang dibandingkan dengan terminal yang lainnya. Dan ketika kita hubungkan dengan terminal lainnya, dia tidak akan eh, mau untuk terhubung atau menyatu. Kita pilih umpamanya ini, kita pilih di sini satu, kemudian nomor 2 ini kita buat, ya, dalam menggambar ini kita usahakan buat sudut 45. Nah, ini oke. Terus ada itu ya berarti ya. Oke, kita pilih di sini lagi. Nah, kita pilih lepas terhubung. Ini kita, oh ini tadi salah. Coba kita buat lagi. Untuk menghapus bisa dilihat. Oh ya, bisa. Ntar kita aktifkan gridnya. Untuk mengaktifkan gridnya ada nggak? Oke, kita pilih lagi T25 ya. Ini top warna merah, kita pilih dulu cover. Kita pilih ini. Oke. Lanjut kita pilih ini. Oke. Sudah terhubung. Sekarang kita mau hubungkan pin nomor 1 ke terminal transistor. Ini kita hubungkan juga. Kita pilih. Ini tidak bisa. Kita pilih sini. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kaki nomor 1 transistor. Untuk merubah besar dari track, ya, lebar track ini bisa kita pilih umpamanya T20 atau T15. T15 umpamanya kita pilih, nah ukurannya akan lebih kecil ya. Kita umpamanya pilih T15 ini untuk membuat sinyalnya saja. Kita pilih ke sana, kita pilih hubungkan ke sini. Oke, terus kemudian nomor 1 masuk kapasitor ya. Oke, ini kapasitor. Oke. Selanjutnya kapasitor masuk ke terminal. Oke. Terminal negatif kapasitor masuk ke sini. Oke. Kemudian terminal yang harus kita lihat ini, perhatikan terminal basisnya. Hubungkan ke oke. Selanjutnya masih bisa. Oh, ini bisa ya. Oke. Kemudian ini terminal anoda LED, ini terminal kapasitor masuk ke sini. Oke, sisa satu. Ini mau dihubungkan ke sini. Berarti kita hubungkan sini saja. Keluar. Oke. Selesai. Ya. Selesai.
semua jalur sudah kita hubungkan. Jangan lupa di save. Semua jalur sudah dihubungkan. Nah, untuk mengedit jalur, umpamanya kita mau membuat lebih rapat lagi. Diusahakan sudutnya tetap membentuk 45. 45. Ya, sudutnya 45. Kemudian kita membuat lubang pada bagian pinggir setiap sudut dari PCB. Untuk mempermudah kita pilih yang metrik, kita aktifkan ini ya. Kemudian kita buat lubang, bisa kita buat lingkaran ini diameter 40. Mungkin kita pilih yang ini ya. Baru kita klik bagian sudutnya ya, kita buat 4 dan 4 lubang. Oke, selesai. Baru kita set. Kita lihat hasil visual 3 dimensinya. Kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini jalur dari yang sudah kita buat tadi. Ya, jalur yang sudah kita buat tadi. Oke. Zoom top view. Oke. Oh, tempat. Di sini selanjutnya setelah kita hubungkan jalur sudah selesai, bisa kita buat nama teks di bagian atas ya, atau keterangan positif negatifnya ya. Kita buat grafik, kita pilih di sini umpamanya top shield, kita buat di sini keterangan ya, keterangan positif negatif. Kita ke top shield, ini adalah negatifnya, ini adalah positifnya. Positif. Kita buat di sini judul headernya. Di sini kita buat umpamanya rangkaian flip-flop. Flip-flop. Ya, flip-flop saja. Di sini besarnya, fontnya ada, default. Kita klik OK dulu. Nah, ini flip-flop. Kita atur flip-flop. Middle globalnya solid. Kita buat lebar, tinggi, tidak bisa di bold ya. Kita pilih font saja yang lain. Nah, ini yang agak bold. Flip-flop. Flip-flop.
Nah, setelah menghubungkan track selesai atau jalur selesai, kita buat polygon. Aktifkan bottom cover bagian bawah, terus kemudian pilih sound mode ya. Kemudian ini kita pilih ke metrik. Kemudian kita hubungkan dulu garis pinggirnya. Oke. Ini kita hubungkan ke ground. Baru kita klik OK. Nah, modelnya akan seperti ini. Ya, akan tertutup oleh polygon. Kita save, kita buat visual 3 dimensinya. Nah, areanya akan tertutup oleh polygon yang sudah kita buat. Oke. Oke, cukup selesai ya. Hasil dari desain PCB yang kita buat menggunakan aplikasi Proteus. Di sini kelebihannya menggunakan aplikasi Proteus, rangkaian yang kita desain bisa dibantu dalam bentuk visual, Ini adalah desain PCB akhir yang sudah kita buat. Untuk bagian tanpa bawahnya, ya, ini ada komponennya, visual komponennya seperti ini. Ini PCB-nya, sedangkan ini adalah gambar skematiknya. Demikian cara mendesain rangkaian PCB menggunakan aplikasi Proteus 8, aplikasi Proteus 8 ya, versi 4.8.4. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.